Oke, hari ini kita akan belajar mengenai fisika lagi, tepatnya pada gerak parabola atau gerak peluru. Nah, beberapa video saya sebelumnya sudah menjelaskan mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, dari gerak lurus tersebut, kita lanjut ke gerak parabola atau lebih sering dikatakan sebagai gerak peluru. Nah, gerak parabola ini adalah gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, jadi gerak parabola ini lebih gampangnya kita bahas bahwa gerak parabola adalah gerak melengkung yang membentuk lintasan melengkung dan biasanya berbentuk setengah lingkaran. Nah, karena gerak parabola ini adalah gerak dua dimensi, artinya akan melibatkan sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini pada sumbu X kita akan menerapkan gerak lurus beraturan dan pada sumbu Y kita akan menerapkan gerak lurus berubah beraturan. Nah, di mana kedua sumbu ini tidak saling mempengaruhi tapi akan saling berhubungan. Nah, sebagai ilustrasi, coba kita lihat dari gambar. Ini adalah ilustrasi gerak parabola. Nah, akan tetapi ilustrasi ini adalah full setengah lingkaran. Di beberapa kasus nanti akan ada gerak parabola hanya seperempat lingkaran. Intinya dia membentuk sebuah lengkungan, itu sudah masuk pada gerak parabola. Nah, kita lihat misalnya kita punya suatu benda yang kita lempar, atau lebih gampangnya contohnya kita menendang bola nih. Nah, kita menendang bola, dari awal kita tendang itu dikatakan sebagai pinol, di mana tendangan kita itu akan membentuk lengkungan sudut terhadap sumbu X. Nah, karena bola tadi bergerak memotong, artinya membentuk lengkungan, itu artinya di tengah-tengah antara sumbu X dan sumbu Y, maka harus kita jabarkan atau harus kita uraikan berdasarkan analisis vektor. Nah, ibaratkan kecepatan awal benda kita adalah v0. Jadi kita jabarkan dulu v0-nya. V0 terhadap X berarti v0 X. Artinya v0 yang dijabarkan terhadap sumbu X. Nah, kemudian v0 Y itu yang dijabarkan terhadap sumbu Y. Nah, kemudian benda bergerak dari titik awal bergerak di T tertentu atau pada waktu tertentu kita katakan sebagai Vt. Boleh kita katakan kecepatan pada waktu tertentu, boleh kita katakan kecepatan akhir. Nah, kecepatan ini, semua kecepatan yang ada pada gerak parabola wajib kita proyeksikan atau kita jabarkan atau kita uraikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, kemudian posisi yang ketiga, ini pertama, kedua, dan ketiga. Nah, pada posisi ketiga kita katakan benda berada pada puncak. Nah, pada puncak ini ada beberapa kasus yang terjadi. Yang pertama adalah pada saat sebuah benda berada pada titik puncak pada gerak parabola, maka kecepatan yang ada pada benda tersebut adalah Vx atau kecepatan pada sumbu X. Kenapa itu bisa terjadi begini? Ini benda kita bergerak. Nah, pada saat di titik tertinggi atau di puncak, kecepatan dia itu akan mengarah hanya pada sumbu X. Sedangkan pada kecenderungan sumbu Y itu kecepatannya sama dengan 0. Itu yang pertama. Kemudian pada puncak itu terjadi yang namanya atau kita pahami Ymax. Ymax itu atau sering dikatakan sebagai H maksimum. Pada video ini akan saya jelaskan Ymax. Mungkin pada beberapa buku atau penjelasan yang lain itu adalah H max. Itu sama saja. Nah, kemudian benda turun lagi ke bawah sampai menyentuh tanah. Nah, pada saat benda menyentuh tanah itu ada yang namanya jarak maksimum. Kalau tadi ketinggian maksimum saat di puncak, kalau benda sudah sampai ke tanah, dari awal sampai ke tanah itu dikatakan jarak maksimum atau X maksimum. Nah, selain itu tadi pada puncak ada yang namanya waktu yang ditempuh benda sampai ke puncak. Waktu yang ditempuh sampai ke puncak. Nah, kemudian dari puncak ke bawah atau dari awal sampai kembali lagi ke tanah itu dikatakan sebagai waktu maksimum. Oke, berdasarkan ilustrasi yang kita berikan. Nah, jadi di ilustrasi ini kita bisa melihat ada V0, ada Vt, ada Ymax, ada Xmax, ada T maksimum, ada T
puncak. Nah, jadi kita akan membuat beberapa persamaan berdasarkan ilustrasi ini. Nah, untuk persamaan kita tekankan dari awal bahwa kita kembali pada konsep sumbu X itu kita pakai konsep GLB, sumbu Y kita pakai konsep GLBB. Nah, itu tetap kita terapkan. Nah, kita kembali, kita tinjau satu persatu, kita mulai dari kecepatan awal benda. Nah, kecepatan awal atau yang dikatakan sebagai V0, kita lihat ini adalah V0, kita jabarkan tadi terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, di sini akan berlaku yang namanya penjabaran vektor. Nah, pada penjabaran vektor, kalau misalnya V0x itu berada di sampingnya si alfa, berarti kita akan pakai cos pada V0x. Nah, berarti persamaan kita untuk V0x adalah V0x sama dengan V0 cos alfa. Nah, kemudian kalau di X kita pakai cos, berarti di sin-nya kita akan pakai sin. Di Y-nya kita akan pakai sin. Kenapa? Karena sumbu Y itu tepat berada pada posisi di depan alfa. Jadi kita pakai sin. Berarti V0 Y sama dengan V0 sin alfa. Nah, apabila suatu saat kamu menjumpai yang diketahui adalah V0 X-nya, yang diketahui adalah V0 Y-nya, berarti kalau kita ingin mencari V0, kita pakai Pythagoras sesuai dengan vektor. V0 sama dengan akar dari V0 X kuadrat ditambah V0 Y kuadrat. Itu untuk V0. Nah, kemudian ada V0, ada Vt nih, atau kecepatan pada waktu tertentu, atau boleh kita katakan sebagai kecepatan akhir. Nah, Vt itu sama persis cara mengerjakannya dengan V0x. Hanya saja di sini coba kamu lihat, Vtx itu kita samakan dengan V0x. Berarti sama dengan V0 cos alpha. Nah, untuk Vty-nya itu kita pakai dari GLBB. Pada GLBB gerak vertikal ke atas. Vty sama dengan V0y dikurang G dikali dengan T. Nah, kemudian jika kita ingin mencari Vt saja, berarti kita pakai Pythagoras sama dengan akar dari Vtx kuadrat ditambah Vty kuadrat. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai kecepatan awal dan kecepatan akhir. Nah, kita tinjau lagi posisinya benda. Posisi benda tadi dari ilustrasi. Nah, kita mulai dari pada waktu tertentu atau pada T tertentu. Nah, bagaimana sih posisi benda pada T tertentu? Nah, kita lihat dari sini. Untuk di X, posisi benda pada T tertentu kita pakai V0x kali T. Ini berasal dari rumus GLB, di mana pada GLB itu dikatakan S sama dengan V dikali dengan T, atau jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, itulah yang kita pakai ke sini. Hanya saja kita pakai di sini variabel X. V0x dikali dengan T. Kenapa V0x? Karena pada sumbu X yang ada adalah V0x. Nah, kemudian untuk posisi pada sumbu Y, kita pakai persamaan Y sama dengan V0Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, ini kita ambil dari GLBB atau lebih tepatnya gerak vertikal ke atas. Pada rumus H sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, sama dengan di X tadi kita pakai V0x. Berarti kalau pada sumbu Y kita pakai V0Y supaya sesuai dengan sumbunya masing-masing. Nah, kemudian pada posisi titik maksimum. Pada titik maksimum yang pertama tadi kalau X-nya pada titik maksimum adalah dari benda dilempar sampai jatuh lagi ke tanah. Itu namanya X maksimum. Dari posisi awal benda dilempar sampai dia jatuh ke tanah itu X maksimum. Nah, untuk Y maksimum itu posisinya pada puncak. Jadi saat benda pada puncak itu berarti dia memiliki Y maksimum atau ketinggian maksimum. Nah, untuk X maksimum itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Kemudian untuk Y maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2D. Nah, jadi ingat X itu kalau misalnya di atas sin-nya sudah 2 alfa, berarti di bawah hanya G. Tapi kalau di atas sin kuadrat alfa, berarti di bawahnya kita munculkan 2G. Nah, kemudian untuk yang terakhir kita tinjau dari waktunya. Nah, waktunya di sini kita punya 2. Itu adalah pada puncak dan setelah sampai di tanah. Nah, pada puncak kita katakan sebagai T puncak atau waktu yang ditempuh saat sampai di puncak. Kemudian kalau T maksimum itu dari titik awal benda dilempar sampai jatuh lagi ke tanah.
dari puncak sampai ke tanah harusnya sama persis waktunya dari awal sampai ke puncak. Jadi untuk mendapatkan T maksimum itu harusnya 2 kali T puncak. Berarti T puncak sama dengan V0Y per G. Untuk T maksimumnya sama dengan 2 dikali T puncak, atau boleh kita buat 2 kali V0Y per G. Nah, jadi itulah tinjauan kita beberapa persamaan yang kita jabarkan pada gerak parabola. Jadi ditinjau dari kecepatan awal, kemudian ditinjau dari kecepatan akhir, kemudian dari posisi bendanya, yang terakhir adalah pada waktu. Oke, berdasarkan penjabaran mengenai gerak parabola yang tadi saya jelaskan dan mengenai ilustrasi serta beberapa persamaan yang akan kita gunakan pada gerak parabola. Nah, berikut ada satu contoh soal mengenai gerak parabola ini. Nah, bisa kamu lihat pada layar contoh soalnya. Nah, sekarang kita bahas, silakan kamu baca contoh soalnya, kita bahas ini. Nah, dari soal kita ketahui yang pertama adalah V0-nya sebesar 60 meter per sekon. Kemudian sudut elevasinya atau alfanya itu adalah 53 derajat. Kemudian diberikan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini saya cantumkan sin 53 dan cos 53 karena kita akan membutuhkan ini pada gerak parabola. Nah, sin 53 0,8, cos 53 itu adalah 0,6. Nah, silakan kamu hafalkan karena selain dari sudut istimewa, sudut 53 dan 37 satu lagi itu sudut yang sering muncul dalam soal. Nah, kemudian yang dia tanyakan adalah posisi benda pada T sama dengan 1 sekon. Nah, kalau bahasa dia adalah posisi dan dia tidak mencantumkan secara spesifik itu pada X atau pada Y, berarti dia meminta dua-duanya, X dan Y-nya. Nah, tapi kalau misalnya dia menanyakan posisi pada sumbu X, berarti X-nya aja. Kemudian kalau posisi pada sumbu Y, berarti Y-nya aja. Nah, kemudian kita harus peka terhadap bahasa dari soal. Nah, ada yang Y, ada posisi dan ada posisi maksimum. Nah, posisi itu yang pertama, kalau posisi saja bahasanya berarti itu hanya X dan Y. Tapi kalau dia ada bahasa ketinggian maksimum atau ketinggian dari awal bergerak sampai ke tanah, itu berarti maksimum juga, X maksimum dan Y maksimum. Tapi di sini dia tidak menjelaskan itu, berarti hanya posisi yang biasa X dan Y pada T tertentu. Nah, kita bahas yang pertama, kalau kita ingin mencari pada sumbu X, tadi sudah ada di dalam penjelasan saya, itu mengenai X sama dengan V0 X dikali dengan T. Nah, V0 X-nya kita jabarkan berdasarkan vektor yang tadi, berdasarkan penjabaran kecepatan awal, yaitu V0 cos 53, karena sudut kita adalah 53 dikali dengan T. Nah, V0 kita itu tadi adalah 60, kita masukkan 60, cos 53 itu 0,6, kita masukkan dikali dengan 1. Nah, hasilnya 60 dikali 0,6 itu 36, kita kalikan dengan 1 berarti 36. Jadi posisi benda pada sumbu X itu adalah 36 meter. Nah, kemudian yang Y, untuk pada sumbu Y sama dengan V0Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Ini juga tadi sudah saya jelaskan. Nah, V0Y-nya kita jabarkan berdasarkan vektor V0 sin 53 dikali T dikurang setengah GT kuadrat. V0-nya kita masukkan 60 dikali sin 53 0,8 dikali 1 dikurang setengah dikali 10 itu gravitasi dikali dengan 1 kuadrat waktunya. Nah, 60 dikali 0,8 itu 40 dikali 48 dikali 1 itu 48. Kemudian setengah dikali 10 itu 5 dikali 1 itu 5, berarti 48 dikurang 5 sama dengan 43 meter. Jadi posisi benda pada T sama dengan 1 sekon adalah X-nya 36 dan Y-nya sama dengan 43. Nah, untuk pada video ini saya hanya bisa menjelaskan satu contoh soal. Kamu bisa melihat beberapa contoh soal lagi dan mencoba mengerjakannya, karena soal-soal pada gerak parabola itu jauh lebih sederhana daripada gerak lurus berubah beraturan. Kemudian materinya juga sudah saya jelaskan, persamaan-persamaannya juga sudah saya jelaskan, tinggal kamu terapkan kepada soalnya. Oke, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. I think enough for today. See you on next video. Bye-bye.